Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Apa kabar anak-anak Miss? Miss harap kalian semua sehat ya. Sehingga kita masih bisa belajar dengan semangat. Hari ini kita akan belajar kembali di pelajaran tematik tema 2, subtema 1, pembelajaran 2 dan 3. Masih dengan Miss Praba. Di pembelajaran kedua kali ini, kita akan belajar tentang macam-macam sumber energi yang ada di sekitar kita. Lalu, kita akan belajar tentang perbedaan hak dan kewajiban dalam kehidupan masyarakat. Dan kita juga akan praktek membuat roket angin. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah mengetahui manfaat dari matahari. Matahari merupakan sumber energi terbesar di bumi. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan energi? Energi itu merupakan kemampuan atau kekuatan yang mendukung manusia untuk melakukan suatu hal. Atau pengertian lainnya, energi adalah kemampuan melakukan kerja atau usaha. Selain matahari, ada beberapa sumber energi yang ada di bumi. Salah satunya adalah energi air dan energi angin. Mari kita bahas kedua energi ini satu persatu. Kita mulai dari energi air. Air merupakan salah satu sumber energi. Tubuh kita membutuhkan air untuk beraktivitas. Tidak hanya manusia, tumbuhan dan hewan juga membutuhkan air. Selain diminum, air juga kita gunakan untuk memasak, mencuci, mandi, dan lain sebagainya. Semua makhluk hidup yang ada di bumi tidak dapat hidup tanpa air. Selain untuk memenuhi kebutuhan, air juga dapat digunakan atau dimanfaatkan sebagai pembangkit tenaga listrik. Pemanfaatan air sebagai sumber energi listrik salah satunya dengan menggunakan kincir air. Pemanfaatan air sebagai pembangkit tenaga listrik dinilai ramah lingkungan. Hal tersebut karena pembangkit listrik tenaga air minim polusi. Pembangkit listrik tenaga air memanfaatkan air yang mengalir. Salah satu contohnya adalah air terjun. Pada pembangkit listrik tenaga air, komponen paling penting adalah kincir airnya. Kincir air merupakan salah satu komponen paling penting yang terdapat pada pembangkit listrik tenaga air. Kincir air akan berputar pada sumbunya karena adanya dorongan aliran air yang cukup deras. Kincir air dihubungkan dengan generator pembangkit listrik, sehingga generator bergerak dan menghasilkan energi listrik. Selain sebagai pembangkit listrik tenaga air, ada beberapa manfaat lain dari kincir air, yaitu sebagai objek wisata, untuk kepentingan irigasi, dan untuk menggiling hasil pertanian seperti jagung, tebu, gandum, dan lain sebagainya. Air dapat kita peroleh dari berbagai sumber, antara lain dari tanah, mata air, sungai, danau, rawa, bahkan lautan. Dari penjelasan tentang energi air dan manfaatnya, dapat kita simpulkan bahwa semua makhluk hidup yang ada di bumi ini mempunyai hak untuk memanfaatkan air. Lalu, apakah itu hak? Hak merupakan sesuatu yang harus dimiliki juga didapatkan oleh setiap orang. Hak diperoleh manusia sejak dalam kandungan. Hak juga dapat diartikan sesuatu yang benar menjadi milik kita dan tergantung kepada diri kita sendiri. Salah satu contoh hak manusia terhadap air yaitu mendapatkan air bersih sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhan yang dapat kita peroleh dari air bersih yaitu kebutuhan minum, mandi, memasak, bahkan kebutuhan mencuci pakaian. Para petani memiliki hak memperoleh air bersih untuk mengaliri sawahnya atau irigasi untuk tanamannya agar bisa bertahan hidup. Selain mendapatkan hak, kita juga harus melaksanakan kewajiban. Nah, anak-anak Miss ada yang tahu apa itu kewajiban? Ya, kewajiban adalah sesuatu yang wajib dan harus dilaksanakan oleh setiap orang dengan penuh rasa tanggung jawab. Salah satu kewajiban kita setelah memanfaatkan air adalah melestarikan air tersebut. Beberapa cara melestarikan air antara lain menutup keran air setelah dipakai,
Jangan sampai air terbuang dengan sia-sia. Gunakan air secukupnya sesuai dengan kebutuhan. Jangan membuang sampah di sungai. Jangan mencemari air seperti air sungai dan danau. Bila perlu, lakukan pembersihan terhadap sungai dan danau secara berkala. Dan cara yang terakhir adalah dengan melakukan reboisasi atau penanaman hutan kembali. Reboisasi dilakukan karena apabila hutan terjaga, maka persediaan air tanah pun juga akan terjaga. Dalam pelaksanaannya, antara hak dan kewajiban harus dilaksanakan dengan seimbang, sehingga lingkungan tempat tinggal kita dapat terjaga dengan baik. Setelah kalian mempelajari energi air, sekarang mari kita pelajari tentang energi angin. Perhatikan gambar berikut. Nina suka berkreasi. Nina akan membuat kincir angin. Nina membuat kincir angin dari kertas. Nina meniup kincir angin tersebut agar bergerak. Menurut kalian, apa yang dapat membuat kincir angin bergerak? Ya, kincir tersebut bergerak karena energi angin. Energi angin berasal dari alam yang terjadi karena adanya perbedaan tekanan suhu antara udara dingin dan panas. Angin merupakan udara yang bergerak. Angin memiliki banyak manfaat untuk kehidupan manusia. Salah satu manfaat angin adalah sebagai sumber energi bagi pembangkit tenaga listrik yang disingkat menjadi PLTB atau pembangkit listrik tenaga bayu. Kincir angin modern digunakan sebagai pembangkit tenaga listrik. Perhatikan gambar di samping. Sama seperti kincir air, penggunaan kincir angin merupakan pengembangan teknologi yang ramah lingkungan. Hal ini dikarenakan teknologi tersebut minim atau bahkan bebas dari polusi. Selain itu, sumber energinya pun tersedia bebas di alam dan dapat diperbarui terus-menerus. Selain sebagai pembangkit tenaga listrik, beberapa manfaat lain dari energi angin antara lain: yang pertama, membantu proses penggilingan padi. Yang kedua, mengeringkan hasil panen. Yang ketiga, memompa dan penyalur air. Yang keempat, menggerakkan perahu layar. Dan yang terakhir, sebagai energi alternatif penggunaan bahan bakar fosil. Salah satu negara di dunia yang memanfaatkan tenaga kincir angin adalah negara Belanda yang berada di benua Eropa. Belanda memiliki wilayah daratan dengan ketinggian yang sama dengan permukaan laut. Bahkan beberapa wilayah berada di bawah permukaan laut. Wilayah Belanda merupakan muara dari dua sungai terbesar di Eropa. Oleh karena itu, Belanda sering dilanda banjir. Untuk mengatasi banjir tersebut, Belanda menggunakan teknologi kincir angin yang digunakan untuk memompa air yang menggenangi daratan untuk disalurkan ke kanal menuju bendungan penampungan air. Lebih dari 10.000 kincir angin di Belanda digunakan untuk memompa air. Kincir angin yang digunakan memiliki 4 baling-baling. Kincir angin tersebut berputar karena terpaan angin yang cukup untuk mengalirkan air ke kanal. Banyaknya kincir angin yang digunakan di Belanda membuat negara ini dikenal dengan sebutan negeri kincir. Pembangkit listrik tenaga angin memanfaatkan energi angin menggunakan kincir yang dihubungkan menggunakan generator ataupun turbin. Setelah itu, proses yang dilakukan akan menghasilkan tenaga listrik yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi. Sesuai dengan namanya, energi angin memanfaatkan kekuatan dan tenaga angin untuk menggerakkan sesuatu. Untuk lebih memahami cara kerja kincir angin, mari kita sama-sama melakukan praktik membuat beberapa bahan yang harus kita sediakan, antara lain 1 buah botol bekas, 2 buah tusuk sate, gunting, 4 buah tutup botol, balon, 2 pipet kecil, 1 pipet besar, dan selotip atau isolasi bening yang besar atau yang kecil. Cara pembuatannya, yang pertama, lubangi terlebih dahulu tutup botol menggunakan paku. Kemudian, masukkan ujung tusuk sate ke tutup botol dan masukkan pipet kecil seperti contoh dalam video. Usahakan pemasangan tusuk sate terkunci rapat dan jangan sampai terlalu longgar agar roda pada mobil tersebut tidak bergoyang. Selanjutnya, masukkan pipet yang berukuran besar ke dalam ujung balon. Lalu, rekatkan dengan menggunakan isolasi atau selotip bening. Pastikan balon terikat sekerat sehingga tidak ada angin yang akan keluar ketika balon tersebut ditiup. Apabila sudah merasa balon terikat dengan rekat,
Lalu potonglah selotip menggunakan gunting. Rekatkan roda yang sudah dibuat ke botol bekas menggunakan isolasi atau selotip. Usahakan pemasangan rodanya sama, seimbang, tidak miring, agar jalannya mobil nanti tidak bergoyang-goyang. Rekatkan balon ke bagian atas botol. Perhatikan peletakan posisi balon seperti contoh di video. Peletakan ini berfungsi agar nantinya mobil bisa jalan maju ke depan dan bukannya mundur ke belakang. Roket angin kalian sudah jadi. Cara memainkannya adalah dengan cara meniup balon pada pipet besar, letakkan mobil di atas lantai lalu lepaskan. Nah, sekian pembelajaran tematik kita hari ini. Apabila masih ada materi yang belum kalian pahami, silakan kalian tanyakan ke Miss Praba. Untuk tugas kalian hari ini, Miss minta untuk membuat mobil mainan roket atau mobil roket angin seperti yang ada di video ini. Untuk pengumpulan tugasnya, Miss tunggu sampai hari Minggu, tanggal 20 September 2020, jam 10 malam. Thank you for your attention. Sampai jumpa lagi di pelajaran tematik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.